Mbak Moro. Dinten mau tinggal. Ditunggu apa ditinggal? Kasih waktu sampai 5 menit ya. 5 menit ya. Oke. Datang. Langsung mulai aja. Mana yang belum? Nah, tampak diwakili Pak Heri. Pak Heri sudah masuk. Pak Heri mewakilkan Oke, Mbak. sip, Ya. sip. Kurang Moro berarti, Mbak Dwito. Oke. Kasih waktu 5 menit dari sekarang. Berarti sekarang jam berapa? Kasih waktu sampai jam 22. Sampai Pak. Oke, Mbak Dwi masuk. Wes lengkap ya. Oke. Oke, semua sudah hadir, Ge. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf telah mengganggu istirahatnya. Ada beberapa kaitannya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan basmalah ya. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertama-tama mungkin Bapak Ketua mau menyampaikan beberapa hal. Monggo Pak Arsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PPK dan PPS yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih malam hari ini kami mengundang ini lewat Mas Wahid dari divisi teknis karena tadi ada di KPU terkait teknis Sirekap yang nanti banyak di Mas Wahid. Ini walaupun Sirekap ini sebagai kayak alat bantu ya, tapi memang harus dimaksimalkan biar ini nanti bisa menjadi apa ya, enggak baru pelan pemilu di Pilkada 2020 ini. Harapannya kan bisa berjalan dengan lancar walaupun sekarang ini belum menjadi masih sebagai alat bantu, tapi tetap ini harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Terus mohon maaf kemarin memang saya tidak bisa membersamai teman-teman PPK dan PPS ini karena ada yang melarang saya untuk di kerumunan dulu. Ini tadi sudah swab, insya Allah nanti Senin hasilnya keluar. Mohon doanya dari teman-teman semoga nanti hasilnya negatif karena memang ya saya optimis karena ya tidak ada tanda-tanda saya demam, saya flu, tapi berhubung saya kontak langsung dengan teman yang kebetulan hasil swabnya itu positif, jadi saya jadi ring 1 kemarin. Dan itu mohon kekompakan dari teman penyelenggara dari tingkat PPK, PPS sampai KPPS dan monggo teman-teman KPPS disemangati karena semua sekarang instruksi ini kan apa mendadak ya, mungkin ya kaget baru terus ada Zoom ya meet 2 hari ya, ini mungkin yang ada masalah waktu mungkin nanti bisa diatur waktunya. Secara teknis lebih banyak nanti disampaikan ke Mas Wahid dan apabila ada hal yang perlu saya tambahkan. Pada intinya terima kasih ini atas ya semangat dari teman-teman PPK, ini PPS juga ini, dan juga selamat bergabung untuk Pak Heri Purwanto di
penyelenggara PPS di Tambarejo. Ini pertama mungkin kita bertatap muka lewat, walaupun lewat daring ya, insya Allah nanti di lain waktu kita bisa bertemu langsung. Kami minta bantuannya nanti monggo teman-teman di Tambarejo nanti dibantu, disengguyung agar nanti pelaksanaannya berwadah, khususnya di Tambarejo bisa berjalan dengan lancar. Monggo ini nanti jangan kaget kalau teman-teman senang guyon ya Pak Eri ya. Mungkin itu aja dari saya, tidak bijaksana apabila banyak menyampaikan sesuatu pada panjenengan semua ini, karena nanti banyak tentu saja yang disampaikan oleh Mas Fahid. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya ke pokok bahasan untuk kegiatan 2 hari ke depan. Akan saya sampaikan untuk coba sirekap yang waktunya sudah mepet ini akan dilaksanakan 2 kali ya, 2 tahap. Yang pertama 29 sampai 31 di kegiatan besok. Kemudian nanti akan prarekap. Jadi sebelum pelaksanaan pemungutan yaitu tanggal 5 dan 7. Itu nanti istilahnya pemantapan. Jadi untuk yang data tadi yang sudah kita kirim itu akan kita gunakan untuk prarekap. Bukan prarekap tapi uji coba ya, tanggal 29 dan 30 besok itu. Kemudian nanti tadi kan sore-sore masih banyak rekan-rekan yang menyampaikan ganti ini dan yang lain sebagainya. Nah itu nanti mohon untuk yang data selanjutnya itu kita maksimal tanggal 3. Tanggal 3 itu datanya diperbarui. Jadi yang utama siapa namanya, NIK-nya siapa, sama nomor HP-nya. Jadi nomor HP yang aktif. Itu nanti diperbaiki, tanggal 3 kirimkan saya lagi. Itu untuk yang kita gunakan pada saat prarekap dan kita gunakan saat rekapitulasi di TPS. Jadi yang data tadi biarkan saja, kalau ada perbaikan nanti di tanggal 3 mohon kirimkan kepada saya. Untuk selanjutnya Pak Budi tolong dimatikan dulu mic-nya ya, nanti dibuka. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk pelaksanaannya ini besok memang sama KPU RI jelas dilaksanakan 2 hari. 2 hari itu mulai jam 14 sampai jam 21. Itu yang dari awal pelaksanaan, yaitu penyampaian penjelasan dari KPU RI. Kemudian untuk instalasi aplikasi itu akan dilaksanakan malam hari jam 19. Jadi tadi sudah diputuskan oleh KPU Sleman untuk istilahnya membuat enak teman-teman KPPS. Itu KPPS yang operator sirekap itu besok diundang jam 19. Jadi hari Minggu jam 19 malam saat acara penginstalan aplikasi. Jadi ketika sore jam 2 tidak usah mengikuti untuk penyampaian materinya dari KPU RI. Jadi jelas untuk hari pertama tanggal
29 itu teman-teman KPPS diundang jam 19 malam. Kemudian kegunaan dari simulasi ini yang jelas agar para KPPS tidak gagap ya. Jadi ketika nanti pas saat melaksanakan tugasnya itu sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi Sirekap ini. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kekuatan sinyal di masing-masing TPS. Jadi kemarinnya sudah diuji coba sinyalnya bagaimana. Besok kita ujikan di 2 hari ini. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan simulasi besok itu ada perlengkapan spidol, tip-X, dan plano ukuran A3 yang akan digunakan untuk latihan mengisi C hasil itu ya. Nanti mungkin besok siang atau agak sore kita undang teman-teman PPS untuk mengambil di PPK untuk kelengkapannya. Kemudian untuk tempat tadi sudah disepakati di masing-masing desa, jadi monggo dikondisikan di masing-masing desa tempatnya. Yang jelas satu akun hanya untuk satu PPS, jangan sampai dari KPPS ada yang istilahnya izin dan menggunakan atau gabung di luar acara, jadi nanti tidak menambah beban di kuota Zoom-nya. Kemudian untuk hari kedua hari Senin ini memang dilaksanakan dari pagi ya. Jadi untuk malam harinya kita instalasi Sirekapnya, nanti akan kita share entah itu lewat Drive, Google Drive, atau lewat Share It, atau lewat WA Group. Nanti saya share aplikasinya karena dari KPU RI itu turunnya di KPU DIY, DIY ke Sleman, Sleman ke PPK, nanti PPK share ke teman-teman PPS. Dan nanti teman-teman PPS yang mendampingi saat BIMTEK Sirekap ini nanti yang membagikan kepada teman-teman KPPS. Kemudian untuk aktivasi, kita membutuhkan akun Telegram. Jadi semua teman-teman KPPS yang nanti HP-nya akan digunakan untuk Sirekap, itu harus menginstal Telegram. Jadi nanti ketika aktivasi akan diberikan kode lewat Telegram. Maka oleh itu pada HP itu harus dipasang SIM card ataupun nomor yang masih aktif. Sekali lagi nomor yang masih aktif. Nah, jadi nanti ditekankan kepada teman-teman KPPS yang HP-nya untuk aplikasi Sirekap, itu nomor yang diserahkan ke KPU RI itu nomor yang aktif dan ada dalam HP tersebut. Itu nanti kegunaannya untuk aktivasi. Jadi setelah malamnya kita install, paginya kita aktivasi. Nah, setelah aktivasi, nanti ada soal yang akan dibagikan untuk kemudian dikerjakan di C hasil itu. Nah, setelah itu dilaksanakan di satu tempat, entah itu kalau misalnya teman-teman di desa, ataupun kalau di desa ada tempatnya terpakai, monggo teman-teman koordinasi bisa menggunakan ruangan lain atau tempat lain, yang jelas dikoordinasikan dengan sekretariat. Jadi penggunaannya tempatnya boleh di kantor desa ataupun di tempat yang telah dikoordinasikan. Kemudian setelah aktivasi dan mengisi plano itu, kemudian
dipersilahkan untuk KPPS pulang ke TPS masing-masing. Jadi setelah mengisi KPPS pulang ke TPS masing-masing. Nah, nanti di TPS-nya itulah si KPPS mencoba untuk memfoto rekap tadi, plano tadi difoto, kemudian coba diunggah menggunakan si rekap sekaligus untuk mengetahui kekuatan sinyal di tiap-tiap TPS. Nah, jadi nanti ada dua metode. Yang pertama, ketika di TPS sinyalnya bagus, maka langsung ya. Jadi nanti di C hasil itu ada 3 lembar. Yang lembar pertama difoto, langsung diupload. Setelah sukses, lembar kedua foto upload. Setelah sukses lagi, baru foto yang ketiga. Itu yang secara online sinyalnya bagus. Kemudian ada yang di TPS tidak ada sinyalnya, misalnya ya, tidak ada sinyalnya ataupun susah sinyal atau habis paketannya, entah seperti apa, itu dilaksanakan secara offline. Jadi nanti dari aplikasi planonya difoto sama, tapi langsung ketiga-tiganya difoto ya. Nah, nanti disimpan dulu. Setelah itu, ketika KPPS mengantarkan kotak ke kecamatan, ketika diterima oleh PPS, nah sekaligus nanti di kantor kecamatan itu hasil dari foto sirekap diupload di sana. Jadi tidak, yang terkendala sinyal tidak masalah ya. Nah, itu diupload di, kalau besok prakteknya itu bisa setelah kok dirasa tidak ada sinyal, boleh diupload, misalnya pergi ke mana yang ada sinyalnya baru diupload boleh untuk simulasi yang besok. Terus kemudian untuk aktivasi hanya 1 nomor utama. Jadi yang tadi didaftarkan, yang nomor utama yang bisa diaktifasi. Kemudian nomor cadangan akan bisa diaktifasi jika yang pemilik nomor 1 tadi HP-nya rusak ataupun terjadi masalah atau error. Jadi untuk pertama kali tetap pakai nomor ataupun akun yang utama. Kalau itu trouble baru bisa di akun yang kedua. Jadi seperti itu ya. Kalau tadi ada teman-teman yang pertanyakan, hari pertama bisa tapi hari kedua tidak. Ya itu tadi, HP-nya tolong diberikan ya, berangkat yang hari kedua. Atau misalnya kalau yang hari pertama kan hanya sebentar, pas malam itu kan untuk menginstal saja. Nah, yang berangkat hari kedua itu HP-nya diberikan yang berangkat hari pertama, diinstal, hanya install saja. Nanti aktivasinya paginya. Aktivasi tetap pagi, karena nanti membutuhkan kode aktivasi dari KPU RI yang dikirimkan melalui Telegram. Jadi itu kemudian oke. Terus ada titipan dari Pak Bayi Haki tadi untuk teman-teman PPS ke bawah untuk tetap menjaga integritas dan netralitas serta mentaati instruksi dari KPU Kabupaten ya. Oke, mungkin sampai di situ ada pertanyaan dulu. Monggo yang mau bertanya. Di-unmute dulu Pak Budi. Di-unmute. Ya. Oke. Saya dulu ya, atau gimana? Iya, moga Pak Budi. Saya langsung menanggapi saja untuk yang tadi disampaikan. Mungkin ada yang saya mungkin salah dengar ya atau apa. Tolong saya hanya minta untuk
ditegaskan lagi. Yang pertama, untuk hari Minggu besok, kebetulan kan saya kan juga BIMTEK Tungsura dengan jam yang sama jam 19. Artinya ini kita mesti ada bikin 2 space untuk acara yang berbeda, ya kan? Nah, itu apakah nanti kita dalam penyampaiannya BIMTEK tersebut, apakah melibatkan PPS semuanya tiga-tiganya, dan apakah gimana untuk yang Sirekap cukup satu aja? Dikawal enggak itu PPS apa KPPS yang di Sirekap itu? Itu dulu aja coba. Iya. Jadi kebetulan untuk teman-teman PPS yang melaksanakan BIMTEK untuk Tungsura itu nanti mohon bisa dibagi ya acaranya seperti itu. Yang dari BIMTEK Sirekap tetap harus didampingi ya. Nanti mohon Korwil dari PPK nanti bisa mendampingi, minta tolong Mbak Erlita untuk mendampingi yang mana gitu ya. Begitu Pak Budi. Oke, jadi intinya di Sirekap itu harus ada PPS walaupun cuma satu. Ya, Ya. Enggak rano saya ngarahke kalau enggak ada. Ya, oke. Yang lainnya? Oke, sementara itu dulu cukup yang lain. Oke. Sedikit menambah. Oke, moga Pak. Pak Budi, itu besok yang khusus Sirekap. Siap. Semua saja. Itu kan cuma satu nggih, undangan itu hanya untuk 1 orang KPPS. Artinya yang di anggaran itu memang satu ya, selama 2 hari. Itu ada makan, ada snack, juga ada uang transportnya itu yang 2 hari itu, tapi hanya untuk 1 orang KPPS yang nanti yang memegang Sirekapnya. Terkait nomor telepon itu saya menegaskan itu yang sampai pelaksanaan tanggal 9 Desember itu harus nomor yang aktif, bisa ditelepon, bisa di SMS, karena itu besok rencananya pas pelaksanaannya itu aktivasinya lewat SMS gateway, tidak lewat lewat Telegram tapi lewat SMS aktivasinya. Jadi benar-benar dipastikan. Artinya sekarang untuk yang keperluan besok pemantapan itu bisa digunakan kalau seandainya ada pergantian, mau mengganti masih bisa, mengganti nomor telepon itu masih bisa. Itu dari PPK kalau nggak salah itu harus melaporkan nanti tanggal 5 sampai tanggal 7 itu harus fix, benar-benar fix yang 1 nomor untuk tanggal 9 ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Monggo, mungkin ada lagi yang mau. Pak. Ya, Pak. Ini tadi menurut saya sempat keluar guna meeting. Okay. Mau tanya, itu untuk tadi Pak Artono bilang kan tanggal 3 atau tanggal 5 itu yang fix juga HP yang nah untuk yang besok itu kan jam 19 itu memasukkan aplikasi, terus Senin untuk mencoba menjalankan aplikasi ya Pak ya. Nah kira-kira itu nanti apakah masih bisa berubah lagi Pak? Karena mengingat KPPS nggak bisa atau HP-nya nggak bisa. Sudah Mas Irwan. Sorry ya Pak, pedot-pedot tadi keluar dari. Oh ya. Kalau yang apa untuk aplikasi besok pagi itu menggunakan data yang tadi ya, jelas. Terus untuk yang istilahnya yang asli besok tanggal 9 itu datanya bisa dirubah
Terus kita tunggu, kalau kita store-nya sekitar tanggal 5-7 itu ya, 5-7. Nanti mau dipersiapkan sebelum tanggal 5. Jadi di-fix-kan nomor yang aktif ya. Bisa untuk SMS. Itu Mas Irfan. Jadi ketika misalkan hari Senin dan Minggu dan Senin itu bisa melakukan meeting Sirekap, tapi ketika nanti tanggal 3, tanggal 5, waduh saya nggak bisa, itu bisa ganti orang lagi dan dimasukkan ke untuk tanggal ya bisa. Intinya kalau yang tanggal 5-7 itu harus menggunakan akun yang mau dipakai di tanggal 9 ya. Jadi bisa di berarti betul masih kita ubah seperti itu Pak intinya. Bisa. Monggo yang lainnya? Yang lainnya? Masuk Pak. Ya, Waalaikumsalam. Monggo Mas Bowo. Yang tadi yang hari kedua jamnya kurang dengar ya Pak. Dari pagi sampai jam berapa ya? Jadi randomnya itu hari kedua itu yang pertama aktivasi akun ya. Aktivasi akun itu dimulai rencananya jam 8. Tapi biasanya kalau nanti aplikasi baru kan teman KPPS banyak minta panduan ya, nanti mohon dibantu. Itu aktivasinya sampai selesai. Setelah itu pengisian C hasil. Silahkan diisi. Kemudian kalau C hasil itu sudah selesai, misalnya jam 10 atau jam 11 targetnya sudah selesai, dipersilahkan KPPS pulang kembali ke TPS masing-masing. Masing-masing itulah nanti KPPS memfoto plano tersebut ya, kemudian di-upload. Seperti itu. Jadi habis itu mereka udah pulang ke rumah masing-masing kan? Ya. Enggak, nanti sistemnya itu kita nyiapkan LCD, Zoom meeting, terus mereka mengikuti lewat Zoom itu. Ya, betul. Jadi nanti ada panduan dari KPU RI, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu nanti dipandu lewat Zoom ya. Jadi tetap harus pakai LCD sama digabung dengan Zoom. Harus seperti itu. Berarti hari pertama dan kedua pakai Zoom meeting ya Pak ya? Iya, pakai Zoom meeting semua. Nah, untuk hari Minggunya itu kan nanti KPPS cuma jam 19. Itu yang jam 2 sampai jam 19 itu apakah PPS mengikuti rangkaian kegiatan itu atau nanti cukup jam 19 kita sama KPPS? Tadi sudah diputuskan oleh KPU, kan kasihan kalau dari jam 14, jadi nanti yang ikut jam 14 sampai sorenya itu hanya KPU saja. Kemudian dari teman-teman PPS dan KPPS mulai jam 19. Mulainya jam 19 ya. Jangan molor jam 8 nanti panduannya dari sana jam 19 tidak tersampaikan. Kalau bisa jam 19 sudah standby. Ya walaupun nanti misalnya di sana absen dulu dan yang nanti kita bikin undangan 6:30 aja. Ya, monggo. Kan ada pengkondisian juga nggih. Siap. Tapi kalau mau ada yang bergabung dari jam 2 siang juga boleh diminta mendaftarkan. Kalau yang mau kalau yang mau dari jam 2 nanti kita mohon maaf. Kalau sifatnya bukan instruksi, saya pikir bukan sebuah tawaran, Pak. Jadi mungkin kita langsung instruksikan saja jam 7 standby di kantor desa. Seperti itu aja gimana? Jadi bukan sifatnya ditawarkan siapa yang mau, nanti bagaimana?
Yang siapa yang mau itu yang dari jam 2, Pak. Iya, maksud saya ya. Dengan Yang jam 2 PPS. itu. PPS. PPS Itu, iya. PPS pasti saya jam 2 udah siap. wah, sip. Yang KPPS ya tetap instruksi 7 aja ya. Kalau KPPS malam, Ya. jelas malam. Ya, KPPS oke, siap. malam. Itu aja. Sip. ya. Kalau PPS hanya yang mau yang dari jam Iya. 2 karena cukup melelahkan juga kalau dari jam 2. Jadi nanti bisa diusulkan Pak Ketua untuk dimintakan akun Zoom meetingnya di siang hari. Berarti agenda pertama itu jam 19 itu cuma install aplikasi aja ya Pak ya? Berarti nggak sampai malam gitu loh? Ya, semoganya tidak sampai malam ya. Nggak, Semoga. agendanya cuma pengenalan aplikasi dan install aplikasi itu loh. Iya, benar. Tapi ada troubleshooting. Kalau misalnya nanti kok seperti ini biasanya ada troubleshooting. Ini izin bertanya. Gimana Pak? Bro? Aplikasinya install lewat Play Store atau link lain? Nanti metodenya ada 3 ya. Kalau enggak Google Drive, nanti kita kirim lewat ShareIt atau menggunakan WA Group. Nanti turun dari KPU DIY ke KPU Kabupaten dikirim ke PPK, nanti PPK ke teman-teman PPS. Nah, nanti dari PPS di ruangan itu nanti bisa nge-share pakai ShareIt atau pakai WA Group. Langsung. Jadi intinya kan itu aplikasi yang ada sebagian HP kan itu harus di model keamanan tidak dipakai gitu kan? Ya, harus diizinkan. Nah, mengabaikan keamanan gitu. Nah, itu oke, siap. Jadi nanti kalau nanti kan muncul di HP-nya aplikasi tidak aman, itu mohon tetap diizinkan itu baru bisa diinstal. Seperti itu. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Ya, monggo Mbak Ari. Silakan. Baik, terima kasih. Pak, saya masih kebingungan untuk acara yang hari Senin. Itu kan di jadwal Zoom meeting itu kan sampai dari jam 8 sampai jam 21. Nah, tadi dijelaskan sama Pak Wahid bahwa ketika penjelasan sudah selesai, terus nanti penginstalan sudah, kemudian KPPS boleh pulang ke TPS untuk melakukan tindak lanjut itu ya, si rekap itu untuk mengupload. Nah, terus kemudian selesai. Nah, padahal itu nanti masih ada jadwal sampai jam 21. Nah, itu bagaimana? Apakah yang mengikuti itu PPS atau nanti KPPS bisa kembali lagi atau tidak usah kembali lagi terkait dengan materi-materi yang memang kita harus dapatkan atau tidak gitu. Dari KPU Sleman apakah ada himbauan untuk mengikuti atau tidak gitu. Terima kasih. Ya. Baik Bu Ari, untuk yang KPPS itu tugasnya selesai sampai upload hasil ya. Jadi setelah itu nanti itu kan prosesnya rekap tingkat kecamatan dan yang lain-lain. Nah, itu nanti tugas dari operator kecamatan ataupun verifikator kecamatan. Yaitu KPPS tidak wajib mengikuti. Nanti kan kasihan juga kalau mau ikut sampai malam. Jadi prinsipnya seperti yang hari pertama, sebenarnya kan acara mulai jam 2, tapi itu kan randomnya ada penjelasan dan yang lain-lain. KPPS hanya diikut sertakan ketika pas intinya saja, yaitu ketika instalasi aplikasi jam 19 itu. Jadi nanti kan takutnya kasihan kalau kelamaan. Seperti itu juga di hari kedua. Yang jelas kalau sudah berhasil upload, nah itu tugas selesai. Kalau belum berhasil upload itu masih berlanjut. Nanti silahkan KPPS menghubungi PPS-nya jadi PPS standby dulu dan memastikan
tugasnya dari semua TPS itu sudah berhasil. Seperti itu, Bu Ari. Baik, terima kasih Pak Wahid. Oke, monggo. Pak Wahid Ada lagi? tanya. Saya Oke, Pak Mbak Lia. Monggo Mbak Lia. mau tanya Pak, untuk yang besok ini kan yang terdaftar di nomor 1 itu ada yang tidak bisa. Apakah bisa diwakilkan dengan yang nomor 2, Pak? Sekian. Bisa Mbak. Oh, J. Ya. Dengan trik ya Mbak ya. Jadi ketika kan tetap nomornya tetap nomor yang 1, ya kan? Yeah. Nah, nanti notifikasinya itu dikirimkan ke Telegram yang nomor 1. Jadi ketika apa ya? Oh, nah, ketika ada aktivasi dicoba aja nanti dari yang HP nomor 1 itu diaktifkan gitu. Jadi kan untuk pendaftaran nanti dicoba dulu yang nomor 1. Yeah. Nah, nanti kalau yang nomor 1 trouble baru bisa diganti ke yang nomor 2. Intinya kan seperti itu. Yeah. Jadi kan nanti walaupun misalnya yang berangkat yang nomor 2, nah itu nanti bisa WA-an antara nomor 1 dan nomor 2 itu bisa WA-an untuk instruksinya seperti ini kan gitu, enggak masalah. Kalau yang nomor 1 dia belum punya Telegram gimana Pak? Diinstal aja. Sudah punya nomor 2. Nah, diinstal aja juga yang nomor 1 juga diinstal Telegramnya. Oh nggih, nggih. Berarti instruksi install Telegram dulu nggih untuk nggih. Semuanya 1 dan 2 siap-siap Telegram dulu semua. Oh nggih. Makasih Pak. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Monggo wonten malih. Sudah cukup jelas semua? Halo, tanya lagi Pak. Oke, Mas Irfan. Misalkan ini yang tadi sih hari Minggu dia bisa berangkat untuk install program. Tapi karena pekerjaan Seninnya dia nggak bisa berangkat. Apakah hanya bisa HP-nya dipinjamkan dengan yang mewakili di hari Senin itu atau seperti apa? Kalau seperti itu juga trik ya Mas ya. Jadi saya kira temannya yang kedua itu berangkat di Senin, HP tetap dibawa yang ke sekolah itu, gitu. Nah nanti ketika instruksi aktivasi kan temannya mengkode temannya itu dari misalnya beliaunya ada di sekolah, silahkan aktivasi di sekolah. Nah nanti yang untuk mengisi C hasil temannya yang berangkat di desa. Nah, tapi untuk pas memfoto siangnya itu tetap yang bersangkutan pakai HP yang bersangkutan. Seperti itu Mas Irfan. Itu hanya trik saja. Jadi ini intinya baru simulasi ya Pak. Jadi masih bisa di trik. Iya. Pemantapan. Banyak harus dipastikan yang benar-benar nomornya fix ya Pak. Nggih. Yang jelas nomornya fix harusnya. Kalau yang untuk tanggal 57 tidak boleh diganti, harus itu 1 nggih. Jadi untuk tanggal 57, misalkan di tanggal 29 dan 230, tanggal 29 dan tanggal 30 itu orang yang berangkat berbeda. Nggih. Nah, kebetulan nomor tanggal 5 itu yang benar nggak bisa. Wah, saya nggak bisa sampai dengan hari tanggal 9 saya nggak bisa seperti itu. Terus tidaklah ada orang yang saya bisa tanggal 5 sampai untuk dipakai tanggal 9. Itu nanti kasih lagi gitu Pak. Jadi mengabaikan yang 2 orang itu ya. Ya, yang 29 dan 30 itu nanti otomatis aplikasinya kan diganti. Tidak bisa dengan yang tanggal 29 30. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang tanggal 5 dan untuk rekap asli. Jadi kalau memang ada kendali dengan orangnya, silahkan mengajukan datanya itu pas tanggal 57 itu dengan data yang fix. Harus fix itu yang digunakan untuk tanggal 9-nya. Gitu. Terus ini perihal gini Pak, setelah saya analisa, ternyata yang memang waktunya slow, di waktu-waktu
tertentu ya, itu tak lihat-lihat tuh perangkat desa Pak. Karena memang kondisinya memang dia bekerja di desa. Contohnya tempat saya itu yang kira-kira bisa cuman perangkat desa. Padahal perangkat desa itu misalnya contoh Dukuh. Dukuh itu dia jadi ketua. Apakah bisa dia merangkap jadi mahir TE-nya untuk menjamin nanti keterlaksanaannya di tanggal 9 seperti itu? Saya kira kalau misalnya tetap akunnya pakai akun ketua, tapi ketika pas pelaksanaan di TPS, itu kan HP-nya bisa dipegangkan ke KPPS di sampingnya, misalnya seperti itu. Ya monggo, yang jelas ketugasan intinya sebagai ketua itu tidak terbengkalai. Saya kira hanya itu. Terus sedikit menambah, itu kan si rekap itu kan nanti digunakan kalau semua sudah selesai toh Mas. Artinya kabeh wis dihitung, kabeh wis dituangke nonggon C hasil, itu kan baru minggu Pak. Seperti itu. Jadi ya insya Allah tidak mengganggu kalaupun nanti ada HP-nya digunakan, itu kan menggunakannya itu setelah semua beres semua saksi tanda tangan menerima, itu baru itu Sirekap itu digunakan. Itu Mas Wahid. Betul, seperti itu. Jadi pada intinya yang paling penting itu adalah HP dan nomornya harus standby sampai dengan tanggal 9, Pak. Ya, ya betul. Aktif ya. Aktif. Dalam artian ketika memang seperti itu, kita juga baiknya itu menyusun dari 9 dan 30 itu syukur-syukur sudah bisa fix sampai dengan tanggal 9. Iya. Nanti tidak berubah-ubah seperti itu. Jadi kan apa yang saya kirim tadi ke tempat Pak Wahid itu kan sekarang masih bisa saya rubah. Jadi undangannya siapa yang saya undang masih bisa dirubah. Yang penting antara besok Minggu dan Senin dia bisa hadir syukur-syukur sampai dengan tanggal 9 nomornya yaitu tidak berubah-ubah seperti itu. Ya, betul. Mas Wahid, nomor yang tadi dikirimkan itu kan sudah dikirimkan ke KPU untuk pemantapan latihan besok itu sudah. Ya, makanya tadi yang sore Mas Irfan Japri mohon maaf karena sudah saya kirim sudah tidak bisa digantikan lagi, nomornya tetap harus yang tadi yang sudah kita kirimkan untuk yang tanggal 29 dan 30. Jadi niku walaupun yang berangkat orang lain, tapi harus tetap menggunakan nomor itu. Izin? Monggo Pak. Kalau tadi dikatakan yang didaftarkan pada saat besok tanggal 29 dan 30 adalah nomor yang tadi, nanti itu tanggal 57-nya apakah akan bisa berubah atau tetap orang yang sama itu? Bisa berubah, bisa itu. Jadi nanti jenengan evaluasi dari tanggal 29 30 itu. Kalau memang sudah mantap itu ya dilanjutkan aja. Kalau memang ada temuan-temuan atau evaluasi untuk lebih baik ya nanti monggo tanggal 57-nya bisa dirubah. Yang jelas untuk data yang masuk tanggal 57 itu adalah data yang akan dipakai saat rekap resmi. Tanggal 9 resmi. Ada yang lain? Kelihatannya sudah jelas semua. Terkait tempat. Besok kira-kira jam berapa Mas ambil di BPK-nya yang buat hari Minggu malamnya? Besok dikabari Pak. Oke, siap-siap Pak Bujono ya. Ya, terus itu terkait tempat. Untuk yang hari pertama kan insya Allah semua fix di desa ya. Untuk yang hari keduanya mohon nanti membuat ya dilaporkan. Oh lumbung di sini, sumber di sini ya. Biar nanti teman BPK kan tahu kalau ada yang mau mendampingi kan tempatnya sudah tahu. Kan yang Senin kan banyak yang ternyata banyak tempat kalau di desa itu kan tidak bisa digunakan karena untuk kegiatan lain. Mohon nanti di share tempatnya yang hari kedua. Terima kasih. Seperti yang instruksinya.
Untuk yang hari kedua mohon di-share nanti. Gimana? Ada yang belum jelas lagi? Mau hari kedua sumber ini Mas Irfan itu kan juga bisa kira-kira bisa jaga jarak sejumlah 10 orang kok guys, 10 orang itu bisa enggak? Itu enggak apa-apa, tidak harus di desa, yang jelas nanti bisa mengikuti. Iya Pak. Yang jelas ya, yang apa slide-nya apa proyektornya di bawah gitu. Nanti kalau untuk apa penjelasan bareng-bareng. Halo. Bisa aktif Pak Budi loh, Mas Irfan. Untuk yang hari Senin ini kan saya pikir itu yang malah acara puncaknya di situ, karena dia kan dari pagi kan. Sampai dengan ada tadi acara bahwa KPPS pulang ke TPS masing-masing, ya kan, untuk di lokasi di mana TPS nanti dia bekerja untuk mengetes kekuatan jaringan juga kan. Ya. Apa kita pertimbangkan, sudah dipertimbangkan apabila ini mohon maaf ya, mungkin kita cuaca sudah nggak kurang bersahabat. Kalau nanti hujan dan sebagainya, nanti apa ada kuliah gimana? Berandai-andai mungkin misalnya dan terus nggak ada sinyal gitu maksudnya? Ya betul. Ya itu kan tadi sudah saya jelaskan, kan ada dua macam, offline dan online. Nah, ketika tidak ada sinyal menggunakan yang offline. Jadi silahkan difoto, nanti uploadnya di tempat yang ada. Pakai zip itu Mas tadi ya. Ya, pakai zip nanti. Besok akan dijelaskan lebih jelas ketika hari Senin paginya. Caranya bagaimana? Oke. Akan dijelaskan. Oke, bisa dipahami. Oke. Monggo, yang lainnya? Mulai jam 8 ya, Pak. Ya. 8. Agendanya jam 8. Oke. Undangan jam 8, tapi kemungkinan jam 9 baru mulai. Oke, bisa seperti itu. Pak Hartono mah ngendon-ngendoni ya iki. Semangat lah bisa. Ora. Biasanya ngono kuwi, tapi ya. Gimana? Sudah tidak ada? Kalau sudah ada kita tutup untuk nanti japri Pak, misalnya kurang jelas tak. Oke. Kalau begitu kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Tetap sehat, segera istirahat untuk kegiatan besok pagi dan malam. Saya kira ujak-ujakan kegiatan kita sampai hari H. Tetap jaga kesehatannya, nggih. Moga kita akhiri bersama dengan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.